monster menakutkan yang sering jadi teror di dalam rumah, apalagi rumah yang kotor. Ada alasannya teman, kenapa dia dibilang monster. Pertama, kecoa mampu hidup tanpa makan selama 3 bulan. Kedua, dia bisa jadi kayak ninja. Dia bisa menyelinap masuk dari rongga kecil sekalipun. Om Deddy Corbuzier aja katanya paling takut tuh sama kecoa kalau udah terbang. Dan yang paling mengerikannya lagi, kecoa itu bisa tetap bertahan tanpa kepala selama seminggu penuh. Semua karena sistem peredaran darahnya yang unik. Makanya si kecoa jadi seolah sulit untuk dimusnahkan dari muka bumi. Ngomong-ngomong, jangan sekali-kali teman di rumah menginjak si kecoa ya kalau mau dibasmi. Justru kuman-kuman di badannya akan berpindah dan malah menyebar kemana-mana kalau tubuh si kecoa rusak. Jadi, lebih baik pakai semprotan pembasmi hama aja. Tapi, ada fakta unik lainnya nih teman. Dia punya kelemahan juga. Kalau sudah terbalik seperti ini, rupanya kecoa tidak mampu membalikkan badannya sendiri teman. Pertama, tanpa permukaan yang bisa diinjak, kakinya cuma bisa menendang asal-asalan. Kedua, sayapnya tidak bisa terbuka karena tertindih. Posisi seperti ini, lama-kelamaan rupanya bisa membuatnya mati. Makanya dia berusaha sekuatnya untuk ke posisi normal. Selain itu, kecoa tidak bisa hidup tanpa air. Jadi dia akan mati kalau kehausan. Ilmuwan, si kecoa adalah hewan yang rajin bebersih. Seperti halnya kucing, kecoa selalu bebersih diri setiap ada waktu. Tapi dia bersih hanya untuk dirinya sendiri teman. Sejatinya kecoa adalah vektor alias pembawa jutaan bakteri dan virus. Bakteri ini dikeluarkan secara bersamaan lewat air liur saat mereka makan teman. Sebagai hewan omnivora, makanya nggak heran kalau kecoa pemakan segala, termasuk makanan manusia. Makanya kalau sampai memakan makanan yang tercemar si kecoa, perut kita bisa sakit. Bahkan sampai keracunan. Penyakit lain yang dibawa si kecoa juga bukan kaleng-kaleng. TBC, tifus, asma, kolera, hingga hepatitis. Kalau kalian takut ada kecoa berkeliaran di dalam rumah, ya jaga kebersihan rumahnya lah. Akan tetapi, hidup kecoa akan berakhir tragis ketika dia bertemu dengan ayam. Kecoa tak akan mampu menghindar sekalipun berlari dengan kecepatan penuh. Tapi ini adalah hukum alam teman. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Masih soal monster di rumah nih teman. Ada yang bisa nebak, apalagi yang bisa bikin kita sebel banget kalau kedatangan mereka. Sekarang udah bisa nebak kan? Apalagi kalau bukan si lalat yang suka ikut-ikut makan gratis padahal nggak diundang. Wush, sana sob, jangan ganggu kakak ini lagi makan. Nah lo, kan dapat. Hebat si kakak. Belajar kungfu dari Jackie Chan ya kak? Bisa nangkep lalat gitu. Walah, kenapa kak? Kok malah cemberut gitu? Iya sih kakak. Tadi nangkep lalat pakai sumpit, terus dipakai makan lagi. Aduh, pasti itu penyebabnya. Yang satu ini sobat Otan bukan ya? Bercanda sob. Habis kamu sukanya bawa penyakit sih. Yap, jangan sepelekan ulah sobat yang satu ini ya teman. Karena mereka hanya butuh waktu kurang dari 2 detik untuk memindahkan bakteri dan virus dari tubuhnya ke benda yang ia hinggapi. Sobat Otan ini bahkan lebih jorok dari kecoa loh.
Mereka bahkan dapat membawa hingga 300 jenis bakteri dan virus di tubuhnya. Kaki dan sayap menjadi bagian tubuh lalat yang paling berbahaya, bukan mulut penghisapnya. Ih, lalat apaan nih? Kok ada bintik-bintiknya segala? Jangan-jangan kamu jenis lalat baru ya? Ada yang lucu nih teman. Ternyata dia juga rentan terserang penyakit loh. Seperti lalat yang satu ini teman. Bintik-bintik merah di tubuhnya adalah tungau yang sedang menggerogotinya. Tungau-tungau ini bisa mengakibatkan lalat menjadi lamban bergerak lalu sakit dan mati. Makanya sob, kalau hidup itu jangan jorok-jorok banget ya. Rasain tuh akibatnya. Oh iya, Otan ada tips nih untuk kalian yang tidak mau repot mengusir si lalat. Ada tanaman namanya Venus flytrap. Merupakan jenis tanaman karnivora atau pemakan daging. Bukan daging ayam ya. Tumbuhan ini biasa makan serangga seperti lalat. Tanaman ini bisa menjadi alternatif yang ramah lingkungan. Venus flytrap menarik mangsanya dengan cara mengeluarkan bau yang mengundang lalat untuk hinggap di mulutnya. Pada bagian dalam mulut Venus flytrap terdapat bulu-bulu halus yang berguna sebagai sensor penggerak untuk menutup dan membuka. Hap! Lalu ditangkap! Wah, galak juga nih tanaman ya. Sobat Otan sekali lep langsung lenyap. Nah, satu lagi nih monster yang suka ngerusuh di rumah. Iya, kamu sob, jangan pura-pura nggak tahu. Tikus adalah hewan pengerat teman. Makanya dia suka banget menggigit apapun untuk mengasah giginya. Kecil-kecil gitu, giginya tajam teman. Dan dia membawa banyak virus dan bakteri penyakit. Hush, jauh-jauh sob. Ada banyak perangkap tikus sudah diciptakan. Namun tetap saja dia meresahkan pemilik rumah karena sulit tertangkap. Sejatinya, si tikus ini adalah hewan cerdas yang lengkap dengan aneka kemampuan teman. Mulai dari meloncat tinggi, memanjat tali, penciuman yang tajam, hingga daya ingat akan rute perjalanan dan memecahkan masalah. Gak hanya itu, dia juga udah teruji di darat dan juga di air. Tuh, bisa-bisanya loh dia berenang. Jangankan berenang, menyelam aja dia sanggup loh. Siapa coba yang ngajarin? Itulah kenapa si tikus bisa aja masuk ke dalam rumah teman. Misalnya nih, saluran pembuangan air di rumah. Kalau teman di rumah nggak percaya, nih Otan kasih contohnya. Untuk mencobanya, Otan udah siapkan pipa saluran air. Naluri tikus sangatlah kuat teman. Kecerdasan yang didukung dengan reaksi yang cepat membuatnya mampu bertahan pada kondisi apapun. Aliran air dalam pipa yang terisi penuh mendorong tikus untuk bergerak cepat mencari celah udara untuk bernafas. Meski hanya ada sedikit udara, tapi cukup bagi tikus untuk mencari jalan keluar. Gak kira-kira, cerdas banget kamu ya.